kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang masih materi gerak lurus tetapi pada kondisi khusus. Atau pernah nggak sih kalian dapat soal misalkan mobil A bergerak, mobil B juga bergerak, mereka saling berlawanan, nanti ketemu di suatu titik. Nah, ini masuk ke dalam catatan-catatan untuk kondisi tersebut. Oke, kita kasih judul yaitu syarat bertemu. Jadi nanti ada 3 kondisi yang akan sering kalian jumpai. Kondisi pertama itu misalkan ada posisi A, kemudian di sini ada posisi B, mereka berlawanan arah menuju ke suatu titik, misalkan di sini. Nah, kondisi pertama itu seperti ini. Nah, di sini kita tulis simbolnya, jarak antara A sama B itu kita sebut SAB. Ya, jadi nanti berlaku SAB itu sama dengan jarak pada A ditambah jarak pada B. Nah, ini adalah kata kuncinya. Nah, untuk kondisi pertama ini dia akan berangkat bersama-sama. Jadi nanti TA itu akan sama dengan TB akan sama dengan T. Ini juga ketentuannya. Nah, untuk rumusnya kalian bisa aja pakai GLB atau GLBB, tergantung nanti di soal itu diketahuinya seperti apa. Kemudian untuk kondisi kedua, misalkan di sini posisi A, kemudian di sini posisi B, dia akan bepergian dari tempat yang sama. Tapi bisa jadi si A itu berangkat lebih dulu daripada si B. Jadi nanti akan berlaku SA itu akan sama dengan SB. Jadi jarak A sama B itu akan sama karena mereka itu menuju ke titik tertentu yang sama. Nah, biasanya berlaku catatan jika A berangkat X detik atau lebih dulu, maka akan berlaku TA sama dengan TB plus X. Kemudian untuk kondisi ketiga, misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, maka nanti jadi dia itu akan menuju ke tempat yang sama tetapi berangkatnya itu nggak bareng dari tempat yang awal seperti nomor 2, tapi berbeda tempat. Nanti akan berlaku SA sama dengan SB plus SAB. Dari sini ke sini kita singkat sebagai SAB. Jadi SA sama dengan SB ditambah SAB. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Jadi ada 2 benda A dan B terpisah dengan jarak 500 meter. Kemudian kedua benda bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap 12 meter per second dan 8 meter per second. Kecepatan tetap artinya apa? Artinya dia akan menggunakan GLB. Jadi di sini ada benda A, kemudian di sini ada benda B, kemudian dia bergerak saling mendekati. Kemudian jaraknya itu adalah 500 meter. Nah, di sini VA-nya 12, VB-nya adalah 8. Kemudian kapan dan di mana mereka bertemu. Jadi kita mencari waktu dan juga jarak. Kemudian diketahui juga bahwa benda B berangkat 5 second lebih dulu dari A. Jadi nanti TB itu adalah TA plus 5. Oke, kemudian karena kita menggunakan GLB, ingat jarak, rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nanti kita akan gunakan ini. Oke, untuk kondisi soal nomor 1 itu kan sama dengan tadi teori yang nomor 1 ya, saling mendekati ya. Sehingga kita tahu rumusnya yang akan kita gunakan adalah SAB sama dengan SA ditambah SB. SAB-nya yaitu adalah 500, SA-nya kita uraikan
VA dikali TA ditambah VB dikali TB. Selanjutnya untuk VA nya itu adalah 12 dikali TA ditambah 8 dikali TA plus 5. TB nya kita uraikan menjadi ini, menjadi 12 TA ditambah 8 TA ditambah 40 sama dengan 500. Kemudian bisa kita pindah ruas, 40 nya kita pindah ke kiri berarti jadi negatif, nanti jadinya adalah 460 sama dengan 12 TA plus 8 TA. Oh, bisa kita gabungin langsung aja ya, 12 tambah 8 itu adalah 20, berarti 20 TA. Sehingga TA itu adalah 460 dibagi 20. Hasilnya adalah 23 detik sama dengan TA. Nah, kita itu yang ditanyakan adalah kapan dan di mana benda A bertemu B. Nah, jadi untuk soal kan yang ditanyakan adalah kapan dan di mana benda A. Oke, kapan benda A bertemu B? Ketika sudah bergerak 23 detik. Maksudnya seperti itu. Kemudian karena yang ditanyakan di mana benda A, berarti nanti kita bisa hitung SA-nya. SA itu adalah VA dikali TA. VA-nya adalah 12, TA-nya adalah 23. Jadi nanti didapatkan 276 meter. Jadi benda A itu akan bertemu B pada jarak 276 meter dalam waktu 23 second. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, benda A bergerak tanpa kecepatan awal dengan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat pada saat yang sama. Oke, berarti nanti T-nya sama, TA akan sama dengan TB sama dengan T berarti ya. Kemudian benda B bergerak dengan kecepatan awal dan ada percepatannya, berarti nanti semuanya dengan GLBB. Jika benda A mengejar benda B, oke, berarti bentuknya kayak gini. Ini ada benda A, kemudian di titik yang lain itu ada benda B. Jika benda A mengejar benda B, kapan dan di mana benda B itu akan terkejar oleh benda A? Nah, di sini diketahui jarak antara A sama B itu adalah 80 meter. Kemudian V0-nya adalah 0, kemudian percepatannya adalah 6, kemudian V0-nya adalah 12, percepatannya adalah 2. Oke, ini sesuai dengan kondisi yang kedua ya, berarti kita bisa tahu SA sama dengan SB ditambah SAB. SA karena dia GLBB, berarti kita menggunakan rumus GLBB, yaitu V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat ditambah 80, karena SAB nya itu 80 meter. Kemudian F0A itu kan 0, berarti bisa kita tulis 0 plus setengah dikali A nya adalah 6, T nya belum tahu, kemudian V0B nya adalah 12, T nya belum tahu, plus setengah A nya 2, T kuadrat plus 80. Oke, selanjutnya mari kita hitung, bisa kita coret, jadi 3T kuadrat sama dengan 12T, ini bisa kita coret ya, menjadi plus T kuadrat plus 80. Kita pindah ruas, T kuadrat menjadi 2T kuadrat min 12T min 80 sama dengan 0. Kita bagi 2, T kuadrat min 6T min 40 sama dengan 0. Setelah itu maka kita bisa faktorkan menjadi T min 10 sama T plus 4 sama dengan 0. Berarti nanti T nya 10 second. Yang ini nggak usah karena min 4 itu nggak ada ya, waktu min 4 tuh nggak ada. Berarti kita sudah dapat T nya. Jadi tadi pertanyaannya adalah
kapan benda B terkejar oleh B? Ketika benda B sudah berjalan 10 detik. Kemudian di mana? Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah di mana benda B terkejar, berarti yang ditanyakan adalah SB. SB rumusnya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. V0 nya adalah 12, T-nya adalah 10 detik ditambah setengah, percepatannya 2 dikali 100 atau 10 kuadrat. Menjadi 120, ini bisa kita coret, ditambah 100 sama dengan 220 meter.